warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Dalam melaksanakan kegiatan dan pada kesempatan ini saya sudah bersama narasumber terpilih kami, Bapak Yusuf Arifin. Diperkenalkan dulu dong, Pak. Oh iya. Silakan, Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Arifin. Saya pelaku usaha tani dan juga komoditi unggulan saya itu tanaman seperti kentang. Baik, Pak. Kentang. Kira-kira berapa luas tanaman Bapak itu untuk saat ini? Kalau untuk saat ini kita luas lahan kita yang kita tanami kentang itu 1000 meter persegi, 2500 meter persegi. Kira-kira kalau diletakkan berapa itu, Pak? Seperempat hektar. Bibitnya atau benihnya itu berasal dari mana, dan di sini kan kebiasaan itu petani menanam ada G1, G2, G3. Kalau benih kemarin kita awalnya itu kita memang beli di BBI. Untuk biaya produksinya biasanya misalnya pupuk itu biasanya pupuk apa saja yang digunakan? Kalau kita kebiasaan kita itu pupuk yang kita pakai itu pertama itu kita pakai kompos itu dari kotoran hewan, Ya. terus kita pakai dolomit juga untuk pembenak tanahnya itu, terus untuk pupuk dasarnya kita pakai NPK sama fosfat. SP biasanya, Pak. Ya, SP. Ini memakai mulsa plastik ya? Kita pakai mulsa. Baik, Pak. Berikutnya untuk perawatan untuk pestisidanya itu ada nggak kendalanya gitu? Kalau penggunaan pestisida pemakaiannya itu kendala kita paling di perubahan musim. Terkadang kita perubahan musim itu memang butuh mengubah strategi supaya tanaman ini lebih tahan dengan perubahan musim. Jadi selanjutnya nih, Pak, itu setelah perawatan itu tuh biaya tenaga kerja Ya. dari luasan lahan yang 0,5 hektar itu biaya kerjanya umum saja kalau totalnya kira-kira habis berapa gitu? Kalau total itu kita kan terkadang sekarang kan kita untuk biaya kerja itu kita upahkan borong. Borong ya? Nah, jadi kalau yang dulu kita pakai itu kita pakai upah harian itu nggak ketemu. Nah, jadi kalau kita borongkan, contoh yang sudah kita laksanakan itu buat bedengan itu kita borongkan, terus kita pasang mulsa kita borongkan, nanam pun kita borongkan, sama pasca panen kita borongkan juga. Itu menggunakan tenaga manusia atau mesin? Kalau untuk pas buat bedengan itu kita mesin. Mesin ya? Nah, untuk pasang mulsa itu manual. Manual ya? Tenaga manusia, tanam yang manual, pasca panen itu manual. Baik, jadi dari luasan lahan yang 1/4 hektar atau 0,5 hektar kira-kira menghasilkan berapa ton produksinya ya? Standar itu kalau kita yang sering kita dapat itu Pak ya, kalau standar itu maksimal segitu. Jadi produksi maksimal itu per hektar itu 24 ton. Ya. Setelah panen itu kan dilakukan penjualan. Itu biasanya dijual di mana? Karena kita selaku petani mandiri itu kita bebas. Harga di kisaran berapa harganya per kilo? Kalau untuk saat ini kan komoditi kentang itu menurunnya jauh Pak ya. Jadi harganya lagi anjlok gitu Ya, masih anjlok. Untuk saat ini kisaran 6.500 itu. Kira-kira dari 7 ton itu per 1/4 hektar itu total uangnya kira-kira berapa? Untuk hasilnya, Untuk hasilnya, hasil secara keseluruhan, ya, output pendapatan. ya. Jadi itu Awalnya. 1/4 hektar itu berapa kira-kira? Kalau dari 7 ton kan kita kalikan rata-rata yang tadi harga tadi itu, kita buat harga rata-rata semua itu berarti 45 jutaan itu. 40 juta per 1/4 hektar. Ya. Itu menguntungkan atau tidak, Pak, kira-kira? Kalau
standarnya segitu kita masih untung. Masih untung ya? Masih untung. Jadi di harga 6.500 sampai 7.000 itu masih untung Pak ya? Masih ada keuntungan. Masih ada keuntungan. Kembali di awal tadi, kira-kira total modalnya itu berapa dari sektor Pak? Itu dari pembelian bibit, biaya tenaga kerja, dan lain-lain itu kira-kira habis berapa dari 0,5 hektar? Nah itu maksimal kita untuk modal itu 18 sampai 20. 18 sampai 20 juta. Jadi itu inputnya itu sekitar 18 sampai 20 juta gitu. Jadi pendapatan itu tadi berapa itu tadi? 45 juta. Jadi sangat menguntungkan Pak ya. Sangat menguntungkan. Nah, baik, jadi suatu usaha dikatakan untung apabila revenue cost-nya itu di atas 1, tetapi apabila revenue cost rasionya 1 itu dinyatakan tidak untung dan tidak rugi, atau dengan kata lain itu break even point. Tetapi apabila revenue cost-nya itu di bawah 1, berarti usaha itu tidak layak untuk diusahakan, berarti rugi. Begitu Pak ya? Ya. Baik Pak, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk kami wawancarai. Demikian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.